Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini membuka pemahaman relasional yang baru dengan Yesus. Ketika ia sedang berbicara dengan orang banyak, seorang datang dan berkata bahwa Maria ibunya dan saudara-saudaranya ingin menjumpainya. Yesus tidak langsung pamit dan pergi menemui mereka. Dia justru mengangkat kepala dan bertanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Sambil memandang kepada semua orang yang hadir, ia berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Mungkin bagi kita kedengarannya aneh, tetapi Yesus tetaplah Tuhan yang tentunya berbeda dengan Maria ibunya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil menyadarkan kita semua akan ikatan kekeluargaan yang baru dalam Kristus yang didasarkan pada usaha untuk melakukan kehendak Bapa. Menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus berarti mendengar sabda dengan baik dan melakukannya secara nyata di dalam hidup kita. Pemahaman ini menjadi universal dan menembusi batas-batas relasi antar pribadi manusia. Semua orang dari berbagai suku dan bangsa serta bahasa dapat menjadi saudara karena mengimani Yesus yang sama sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mengapa kita menjadi saudara di dalam Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih? Kata kuncinya adalah taat pada kehendak Allah. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus meskipun anak Allah rela belajar menjadi taat. Ia berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Ibrani 10 ayat 5-7. Ia mengajar para muridnya untuk berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga." Matius 6 ayat 10. Sambil siap untuk menderita di Getsemani, ia masih berdoa, "Bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu." Matius 26 ayat 39. Dia menunjukkan sikapnya sebagai anak yang taat kepada Bapa. Maria ibunya sudah menunjukkan teladan, yakni mentaati kehendak Bapa ketika berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Lukas 1 ayat 38. Saudara saya terkasih, hampir semua orang dapat mengakui dirinya sebagai pribadi-pribadi yang tidak sempurna di hadirat Tuhan. Semua orang mengalami kesulitan untuk mewujudkan diri sebagai pribadi yang sungguh taat kepada kehendak Allah. Umat Israel sebagai bangsa terpilih sering jatuh dalam dosa. Tuhan tetap rela untuk mendampingi perjalanan hidup mereka. Nabi Mika mengatakan bahwa Allah itu laksana gembala yang mendampingi domba-dombanya. Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa serta memaafkan pelanggaran-pelanggaran umatnya. Dia juga menyayangi kita. Dia menghapus kesalahan-kesalahan dengan melemparkan dosa kita ke tubir-tubir laut. Allah sungguh-sungguh Maha Rahim bagi kita.
Oleh karena itu, hal yang penting adalah keterbukaan hati kita untuk menerima dan melaksanakan kehendak-Nya. Saudara saya terkasih, sabda Tuhan pada hari ini membuat kita berbangga karena disapa oleh Yesus sebagai saudara, saudari, dan ibu. Tuhan menyapa kita dengan caranya yang istimewa. Coba bayangkan bahwa Yesus berdiri di hadapanmu dan menyapamu demikian. Bagaimana perasaanmu? Dia ternyata tidak memperhitungkan dosa-dosa dan salah kita, tetapi memperhatikan iman kita. Kita dapat menjadi saudara, saudari, dan ibu yang baik jika kita melakukan kehendak-Nya. Maka hiduplah sebagai orang beriman yang baik. Saudara saya terkasih, kita juga berbangga karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia laksana gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Dia Maha Rahim, menyayangi, mengampuni, memaafkan, dan membuang semua dosa dan salah kita ke tubir-tubir laut. Hebatnya Tuhan di sini adalah Dia tidak menyimpan dendam karena orang berdosa. Memang dalam kitab suci sering digambarkan Tuhan murka dengan orang berdosa. Tetapi lebih dari itu, Allah tetaplah Maha Rahim yang melupakan dosa-dosa kita. Mengampuni berarti melupakan. Lalu mengapa Anda selalu menyimpan dendam terhadap saudara kita? Ya Tuhan Allah, indahnya kalau semua orang sungguh dapat menjadi saudara karena mengerjakan apa yang Kau kehendaki di dunia ini. Maka aku mohon kepadamu, semoga Engkau mencurahkan roh kekuatan-Mu ke dalam diriku, sehingga aku dimampukan oleh-Mu sendiri untuk tetap teguh kokoh, kuat beriman, dan berusaha menjadikan semua orang saudara. Amin.